Halo teman-teman, kembali lagi di channel Perawat Motor. Kali ini saya mengerjakan motor Mio Sport, Mio Soul Karbu. Kendalanya di sini berasap. Motornya ini sudah kehabisan oli, dan setelah diisikan oli, motornya menjadi berasap putih. Kita coba hidupkan. Jadi motornya ini berasap yang disebabkan oleh ring seher yang sudah pasti aus ya. Makanya saya buka dulu ringnya. Saya akan buka ringnya, atau saya akan bongkar bloknya ya. Kita lihat apakah penyebabnya. Apakah ringnya bisa diganti atau harus di oversize. Ya, kita lihat dulu. Kita lihat pistonnya juga apakah masih bisa digunakan. Oke ya, saya buka dulu ya. Ya, ini teman-teman, mesinnya sudah saya buka ya. Dan masalahnya di sini ada pada ring seher. Ini untuk pistonnya sudah saya buka, dan kita lihat pistonnya di sini. Ini ada agak cacat sedikit. Ini kita lihat agak cacat. Ini cacat. Ini tapi ini tidak apa-apa ya, karena yang membuat berasap itu bukan ini, bukan piston, tapi cincin piston. Ini dia membuat berasap. Jadi ini tidak masalah walaupun cacat seperti ini, walaupun tergores. Yang penting ini goresannya tidak banyak. Yang penting ini tidak besinya ini, pistonnya tidak berkurang 1 mili lebih. Karena jika ini kurangnya banyak, ini akan menimbulkan suara tik tik tik. Tapi jika seperti ini masih normal, masih bisa. Cukup kita amplas halus sedikit saja. Nah, untuk di blok sendiri kita bisa lihat di sini. Di bloknya sini ini ada tergores sedikit. Ini harusnya sudah di oversize ya. Namun karena bloknya ini sudah oversize 100, jadi ini sudah tidak bisa lagi. Dan sudah saya masukkan piston di sini. Ini tidak terlalu longgar. Nah, ini termasuk dalam kategori aman atau masih bisa. Ini masih bisa ya. Ini tidak terlalu longgar. Jadi untuk bloknya sendiri ini masih bisa juga, karena saya biasa pasang dan masih tahan. Ini cukup kita amplas halus juga sedikit, karena hanya ada di sini. Dan ring itu kan tidak sampai di sini guys. Jadi ring itu bergerak tidak sampai di sini. Ini tidak mengenai di sini. Jadi ring itu cuma sampai di sini saja, cuma sampai sini. Kita lihat alurnya ring. Ini posisi ringnya di sini. Jadi piston itu tidak keluar sampai sini. Jadi piston ini cuma sampai sini saja, seperti ini. Ini sejajar dengan ini, jadi cuma seperti ini. Jadi otomatis ringnya itu cuma sampai sini saja, jadi tidak mengenai pada bagian yang cacat, sehingga ini masih dalam kategori aman. Apalagi jika teman-teman mempunyai dana yang kurang ya, ini teman-teman ini perlu amplas sedikit saja, tidak perlu di oversize ataupun diganti blok ya, untuk menghemat biaya. Oke, lanjut. Untuk ring yang digunakan, karena ini motornya Mio Soul, jadi ukuran pistonnya itu untuk piston standar ukurannya 50 mili. Namun karena ini sudah di oversize 100, jadi ukuran pistonnya lebih besar sedikit. Jadi kita gunakan cincin piston atau ring piston. Ini yang ring piston barunya. Ini saya gunakan motor Honda. Ini cincin piston KVY. Teman-teman lihat, KVY oversize 100. Jadi pistonnya oversize 100, cincinnya pun kita gunakan yang 100 ya, tapi milik Honda. Nah, pertanyaannya kenapa milik Honda? Apakah cocok? Jawabannya cocok teman-teman. Kita gunakan Honda karena Honda itu produk Honda itu lebih mudah didapatkan di toko-toko ya. Jadi sini saya menggunakan Honda Supra Fit, Supra X, ini cocok di sini. Nah, namun yang perbedaan Mio dan Honda ini berbeda pada piston. Jadi untuk pin pistonnya ini pada Mio ini lebih besar. Ini lebih besar di sini, lebih besar, dan Honda itu lebih kecil. Jadi kalau kita mau tukar milik Honda ke Mio itu tidak bisa, atau milik Mio ke Honda tidak bisa. Tapi jika kita ingin gunakan ring Honda ke Mio itu bisa. Oke teman-teman, sekarang kita cek dulu ketebalan cincin pistonnya apakah cocok di sini. Ini kita cek di sini. Ini paling depan. Nah,
Ini press teman-teman, ini tidak longgar, ini press dan cocok juga. Lalu selanjutnya ring kompresi yang kedua itu ini kita tes juga di sini, masukkan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini pas ini ya, ini press, ini tidak jatuh, tidak goyang, dan ini pun dapat masuk, berarti ini bisa dipasang di sini. Dan untuk ring kompresi ini cocok juga teman-teman. Nah, ini bisa dibuktikan dengan cara memasang ini di sini, memasang ring seher di sini. Oke, jadi ringnya ini kita pasang di sini. Apakah ring ini cukup di sini? Kita cek dulu. Ini kita perhatikan celahnya di sini ya. Kita pasang di sini. Lalu pistonnya kita masukkan untuk meratakan ringnya. Nah, kita cek nih. Ini kita cek. Ini, teman-teman lihat ini. Ini adalah celah. Jadi ini punya celah 0,2 mili. Jadi ini jika celah seperti ini berarti ini cocok. Ini kita dorong ke depan sampai ke depan. Nah, ini tidak nyangkut, berarti ring ini pas. Ini adalah ring baru ya. Nah, kita tes lagi ring yang satunya. Masukkan di sini. Ini untuk mengetahui apakah ringnya cocok. Nah, ini celahnya pas. Nah, teman-teman lihat celahnya sangat kecil ya. Ini harus kecil agar kompresinya tidak bocor. Karena jika besar kompresinya akan bocor dan oli dapat menembus bagian ini. Ya, ini kita dorong ke depan. Nah, ini tidak nyangkut, berarti ringnya ini pas. Untuk ring oli teman-teman, kita cek ring oli. Ini harus mempunyai celah yang tipis juga. Kita cek di sini. Nah, ini celahnya di sini, ini sangat tipis. Ini ukurannya pas. Kita dorong ke depan. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa saya di sini menggunakan ring Honda ya, Honda Supra. Jadi Honda Supra KPY atau Honda Repo Absolute dengan kode KB itu cocok. Saya menggunakan Honda Supra. Nah, ini kita tes ring oli yang kedua. Ini pun celahnya sangat kecil. Ini berarti pas. Ini kita dorong ke depan seperti ini. Nah, oke. Sekarang saya akan perlihatkan ring yang bekas dan mengapa motor ini berasap. Jadi motor ini berasap diakibatkan oleh cincinnya atau ring sehernya. Nah, saya perlihatkan teman-teman. Ini adalah ring seher atau cincin piston yang bekas. Nah, ini saya pisahkan dulu yang baru ya, agar tidak tertukar. Jadi ini saya pisahkan. Ini saya simpan kembali tempatnya di sini. Nah, ini kita cek nih. Penyebab motor ini berasap itu apa? Jadi penyebab motor ini berasap adalah ring sehernya yang sudah aus. Jadi ring sehernya ini sudah aus ya. Jadi pada awalnya ini agak lebar, namun karena terjadinya gesekan yang terjadinya panas sehingga ini mengurang ya. Jadi pada saat ini mengurang, ini olinya itu bisa saja tembus di sini, di luar sini, ataupun tembus di celahnya ini. Makanya kita cek dulu celahnya berapa, karena motor ini sudah kehabisan oli ya. Nah, setelah diisi oli, motornya berasap. Jadi kita cek ini ringnya. Ini kita cek celahnya berapa. Nah, teman-teman lihat ini. Ini celah ring bekasnya, teman-teman lihat di sini. Nah, ini ada 2 mili. Ini bukan 0,2 tapi 2 mili. Nah, walaupun oli tidak tembus di sini, walaupun oli tidak tembus di luaran ring ini, tapi dia naiknya di sini. Kenapa bisa naik? Kan posisinya di atas ya. Jadi posisi ring itu ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi selang-seling. Olinya bisa naik karena pada saat piston ini bergerak turun dan cepat, ataupun ring ini bergerak ya, pada saat piston bergerak akan menarik ring. Pada saat piston bergerak ke bawah dengan cepat, apabila oli tidak dapat menembus di pinggiran ini, maka oli akan naik ke atas mencari lubang dan menembus ke ruang bakar dan terbakar oleh busi sehingga motornya berasap. Motornya berasap putih teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat celahnya. Ini kita geser ke depan, kita lihat celahnya berapa. Ini celahnya tidak berubah, tetap besar ya. Jadi ini sudah pasti rusak. Dan jika seperti ini teman-teman, ini kompresinya akan bocor, tetap bocor. Selanjutnya kita tes ring kedua ini kita tes di sini. Nah, ini lihat posisinya ini. Nah, ini posisinya lebih
celahnya ini lebih kecil daripada yang sebelumnya, tapi tetap saja ini berpengaruh pada motor ya, pada tenaga motor. Ini teman-teman lihat ini celahnya. Jadi pada saat oli tembus di sini, pada saat oli dari bawah tembus ke satu ring dan tembus lagi ke sini, pasti motornya akan berasap. Kenapa? Karena ini celahnya sangat besar dan kompresinya pun akan bocor begitu. Nah, kita cek ring oli. Ini ring yang penting teman-teman. Ini ring yang paling untuk menyapu oli. Jadi letak ring ini ada di sini. Ring ini ada di sini, ada dua ring seperti ini. Lalu ring yang tebal tadi ini yang dua. Ini ya, ring yang ini yang dua, ini dan ini. Itu letaknya di sini. 1 2 di letaknya bagian depan. Jadi olinya itu masuk di sini, di lubang ini, lubang 4 ini. Ada 4 lubang di sini, ada di sini juga ada 4 lubang. Jadi ini yang menahan oli di sini agar tidak tembus. Apabila ini tembus dan ring yang kedua ini pun sudah rusak, pasti motornya berasap. Namun apabila ring yang kedua ini masih bagus, walaupun ini tembus, ini masih bisa ditangani oleh salah satu ring ini. Jika tembus masih bisa ditangani oleh ini. Namun jika semua rusak, motornya akan ngebul atau berasap putih ya. Jadi kita tes ini, cek ring oli bagaimana posisinya. Nah, teman-teman lihat, celahnya ini sangat besar. Celahnya sangat besar. Ini saya perkirakan ini 3 mili. Ini kita dorong ke atas. Ini celahnya tidak akan berubah karena ini sudah aus. Luaran ini jadi teman-teman, ringnya ini sudah pasti sudah rusak. Ini sudah kalah ya. Kita cek ring oli yang kedua, ini yang tipis. Nah, ini kita cek, kita masukkan lagi pistonnya, kita ratakan. Ini teman-teman lihat ukurannya, ini ukuran celahnya ya. Ini sekitar 3 mili lebih. Jika seperti ini, kompresi akan bocor dan oli pun akan bocor ya. Jadi posisinya seperti ini teman-teman. Kita naikkan dulu, lihat seperti ini, naik. Ini masih walaupun sudah di atas, tapi ini masih celahnya pun masih besar ya. Jadi mengapa celahnya ini bisa besar? Celahnya bisa besar karena luarannya ini berkurang. Pada saat luarannya ini berkurang, maka celahnya akan membesar. Jadi pada saat ini masih normal, masih baru, ini akan pada saat dimasukkan di blok ini akan tertekan karena ringnya tebal. Pada saat ring baru, ringnya tebal, pada saat dimasukkan di pouring ini akan tertekan seperti ini. Ini merapat dia karena ini besar. Namun pada saat kecil ini akan mekar. Pada saat mekar, kompresi bocor. Nah ya seperti itu. Jadi pada saat ini terpasang di sini, oli masuk pada lubang ini dan piston mengalami pergerakan yang sangat cepat, maka oli akan lari ke atas mencari lubang ya. Seperti itu, dan akan pindah lagi di sini, ring sebelah ini. Akan pindah terus ke depan sampai mencapai ruang bakar dan akhirnya terbakar dan berasap. Oke, saya perlihatkan tadi lagi ring olinya ya, di sini ya. Ring oli yang baru. Kita lihat celahnya berapa. Ini ring oli yang baru, kita lihat. Perbedaannya sangat jauh, teman-teman. Nah, teman-teman lihat ini celahnya ini. Ini celahnya. Ini sangat tipis. Kalau ini saya akan angkat ya, lihat ya. Ini terangkat, ini berarti ini pertemuannya atau celahnya. Ini kita turunkan kembali. Ini celahnya sangat sempit. Jika seperti ini, oli tidak akan bocor, kompresi pun tidak akan bocor, yang membuat tenaga motor bertambah. Oke, kita lihat secara sesama, kita dekatkan. Ini ring kompresi yang lama dan ini yang baru. Ini sangat tipis teman-teman ya. Ini sangat tipis. Ini sangat kecil ya, dan ini lebar. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini sangat berpengaruh. Jadi kita ganti yang baru. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan saya ya. Jadi pada umumnya semua motor itu sama. Jika motor berasap itu posisinya seperti ini, penyebabnya seperti ini ya. Jadi semoga teman-teman paham. Ini video ini saya khusus buatkan buat teman-teman yang belum terlalu paham pada mesin. Jadi pada semua mesin itu pada dasarnya sama.
ini mesin Miosol ya teman-teman. Jadi saya akan pasang di sini. Mungkin teman-teman masih bingung cara pasangnya ringnya gimana. Jadi posisi calanya tadi atau sambungan ringnya itu selang-seling. Jadi posisi ringnya itu untuk ring oli yang tipis satu di sini, yang pertama pelik bagian belakang, dan yang kedua ring oli yang tipis di sini, dan yang ketiga ring kompresi yang letaknya di tengah ini itu sambungannya di sini, dan yang keempat yang terakhir ring kompresi itu di atas sini. Jadi posisinya piston berdiri seperti ini. Kenapa harus di atas yang terakhir? Karena apabila oli menembus ketiga ring ini, ring yang tipis yang dua itu tembus oli, dan yang ketiga ini ring kompresi yang ketiga ini yang di tengah tembus oli, itu akan kesulitan, olinya itu akan kesulitan tembus ke depan sini karena ring yang terakhir itu posisinya di atas. Jadi posisinya di atas di sini. Jadi dia tidak akan sulit sekali tembus ke depan kecuali ringnya sudah kalah. Nah, pertanyaannya kenapa tidak dipasang di tengah aja, Bang, di sini? Nah, kenapa tidak di tengah? Karena tenaga beban pada piston itu ada di sini, atas di sini dan di sini. Makanya kita pasang ring itu di pinggir semua di sini. Di pinggir. Karena bebannya piston ada di sini. Piston akan bergerak seperti ini. Tenaganya, bebannya akan ditekan seperti ke atas dan ke bawah. Tidak ke samping, tidak ke samping. Karena batang torak geraknya atas bawah, bukan kiri kanan, tapi atas bawah. Makanya sambungan ringnya atau celah ring piston di sini, di pinggir, bukan di tengah, ya. Untuk ring yang bengkok seperti ini, teman-teman, itu terserah teman-teman mau letakkan di mana. Kalau saya sih letakkan di atas sini sambungannya, karena tidak berpengaruh. Oke, jadi saya akan pasang, saya tidak akan perlihatkan pasangnya. Kenapa? Karena akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya hanya akan jelaskan bagian penting dan bagian yang menurut saya harus diperhatikan buat teman-teman semua. Oke, jadi saya akan perlihatkan setelah saya pasang ya. Oke teman-teman, jadi mesinnya ini sudah saya pasang ya. Teman-teman bisa lihat semua di sini. Mesinnya itu sudah saya pasang kembali dan kita akan coba hidupkan. Namun untuk knalpotnya di sini, knalpotnya saya belum pasang. Kenapa? Karena di knalpotnya itu ada oli. Jadi di dalam knalpot ini teman-teman masih terdapat oli. Sebelum motornya dikerja ini motornya kan berasap. Nah, oli itu masuk dalam sini, tertampung di sini sebagian. Makanya pada saat knalpotnya dipasang biasanya itu akan tetap berasap. Karena apabila knalpot ini panas dan ada olinya belum kering, pasti akan timbul asap. Makanya kita tidak pasang knalpotnya, karena kita akan lihat langsung dari mesinnya ini apakah keluar asap. Jika tidak keluar berarti sudah bagus, sudah normal kembali. Karena walaupun di sini tidak berasap, jika kita pasang ini dan kita gas-gas sampai knalpot ini panas, pasti akan timbul asap pada knalpot ini karena di sini belum kering, masih basah, masih ada sisa-sisa oli pada saat motornya berasap dulu. Ya, kita hidupkan dulu teman-teman. Ya, jadi teman-teman sudah lihat ya, yang biru-biru ini tadi bukan asap tapi api dari mesinnya. Jadi motornya sudah tidak berasap lagi, olinya juga sudah diganti ya. Jadi pastikan jika teman-teman sudah mengganti atau mengerjakan mesin atau mengganti cincin pistonnya, pastikan olinya dicek atau sekalian diganti karena pasti olinya itu akan kurang. Oke teman-teman, jadi semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa berikan like-nya, share, dan subscribe video saya untuk membantu saya membangun channel ini. Semoga saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you in the next video.